Baik, kita lanjut ke soal yang pertama terkait dengan soal pempek Palembang. Nah, ini soal terkait dengan tes intelijensia umum. Jadi kita mengetes di tes terkait dengan intelijensia atau kemampuan nalar kita. Sejauh mana kita memahami bahwa PP ini Palembang. Nah, kalau kita sudah ketahui, kan biasa kalau kalian makan pempek ya, itu kita udah kenal sekali ini adalah Palembang. Artinya, kita memahami bahwa empek-empek ini adalah makanan khas dari Palembang. Nah, berarti kita cari yang sepadan dengan pempek. Nah, empek-empek ini kan istilahnya apa ya istilahnya ya? Lebih ke kekhasan ya, yang ciri khas dari daerah tersebut. Ini ciri khas atau makanan khas yang ada di Palembang. Nah, kita cari yang samanya. Di situ ada seruit Lampung, Jakarta kerak telur. Nah, harusnya kerak telur Jakarta kayak gitu kan. Tetapi ini kita skip saja, option B kita buang. Kalau seruit itu makanan khas dari Lampung, itu apa penting kita pertimbangkan menjadi option jawaban yang benar karena dia sama kedudukannya. Empek-empek itu adalah jenis makanan, serut juga jenis makanan, sama-sama kekhasan dari daerah tersebut. Kalau empek kekhasan dari Palembang, kalau seruit kekhasan dari Lampung. Nah, kalau Jakarta ini sudah salah penempatannya. Dia didahului oleh kota dulu, baru makanan khas. Serabi Semarang nggak sesuai, lumpia Solo salah juga, sop konro Lombok salah juga. Jadi yang benar di sini adalah seruit itu khas dari makanan khas dari Lampung. Maka yang benar di sini adalah alfa. Ini yang seruit ya, Lampung. Ini yang lagi viral sekarang itu Lampung. Oke. Selanjutnya ini ada stasiun kereta api. Nah, tentu ini berkaitan dengan apa misalnya? Bahwa ini adalah stasiun kan tempat pemberhentian ya dari kereta api itu adalah stasiun. Nah, kita cari samanya. Kalau stasiun itu tempat, maka cari yang sama dengan sepadan dengan stasiun. Seperti trik kita bahwa kita akan mengawinkan yang sepadan. Stasiun ini tempat, kita cari apakah sama dengan bengkel, itu tidak sesuai kan, pasar, becak. Jadi ada beberapa tempat-tempat di sini seperti pasar itu tempat, kemudian terminal tempat, dan bengkel juga tempat. Tetapi yang paling sesuai di sini bahwa pemberhentian dari kereta api itu adalah stasiun, kalau pemberhentian dari bus itu adalah terminal. Jadi sudah benar sekali jawabannya di sini adalah delta. Nah, yang sesuai ya karena tempat dengan tempat, alat transportasi dengan alat transportasi. Begitu rumusnya. Jadi triknya begitu. Tempat dengan tempat, alat transportasi dengan alat transportasi. Kalau tempatnya di sini stasiun, maka yang sepadan dengan stasiun adalah terminal. Kalau kereta api di sini adalah alat transportasinya, yang sepadan dengan kereta api adalah bus. Oke, benar yang menjawab delta. Selanjutnya kita langsung ke soal futsal ada kiper. Nah, jadi ketika bermain futsal itu biasanya ada satu fungsi yang disebut dengan kiper. Kiper itu penjaga gawang kan. Nah, kalau kita lihat di option jawaban, jadi yang mana yang sepadan dengan futsal, ada kipernya. Dalam suatu event seperti futsal itu ada kipernya. Nah, sekarang kita cari kira-kira yang mana yang sepadan dengan futsal ya. Jadi futsal ini olahraganya, jenis olahraganya ada bola basket, bola voli sama, sepak takraw, sepak bola, bulu tangkis semua sama ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa futsal itu ada kipernya. Jadi posisinya kan dalam futsal itu ada posisi kiper seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau bola voli ada speaker. Nah, itu ya speakernya. Speaker itu yang khusus untuk menahan ya ceritanya. Jadi speaker. Nah, sekarang kita lihat yang lain, sepak takraw anchor, sepak bola center, bulu tangkis smash itu tidak sesuai, semua tidak sesuai. Yang sesuai justru adalah bravo, bahwa bola voli ada speakernya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang benar di situ adalah bravo. Soal selanjutnya ini adalah dormansi, terhambat. Ini sebenarnya kalau kita sudah lihat ini sinonim ya. Jadi dormansi itu kan sama dengan terhambatnya suatu pertumbuhan ya. Jadi perkembangannya itu terhambat. Nah,
biasanya itu bersifat waktu tertentu atau sementara waktu. Nah, kalau kita lihat terkait dengan yang sama dengan dormansi, ini artinya sinonim ya, berarti kesamaan. Dormansi itu berarti terhambatnya pertumbuhan atau perkembangan dalam waktu tertentu atau sementara waktu. Nah, kalau kita lihat inflasi itu sama dibandingkan dengan nilai uang, itu tidak sesuai. Inflasi itu berarti ada ketidakstabilan, lebih menurun nilai mata uang, itu tidak tepat. Jadi kesamaannya di sini tidak tepat, alfa tidak tepat. Amortisasi itu penghapusan, itu benar ya. Jadi amortisasi itu sama dengan penghapusan. Jadi biasanya amortisasi itu biasanya penghapusannya yang dilakukan untuk eh, apa itu istilahnya, surat-surat yang berharga itu yang nilainya tidak dibayarkan kembali atau telah hilang, kita anggap itu selesai atau terhapus, makanya dikatakan sebagai amortisasi. Jadi ini adalah sinonim. Jadi semakin banyak pembendaharaan kalian tentang kosakata, maka kalian akan memahami bahwa dormansi sama dengan terhambat, sedangkan amortisasi sama dengan penghapusan. Oke, yang benar adalah bravo. Baik, ini soal yang cukup menantang, tes intelijensia. Jadi kepenalaran kalian itu harus lebih tajam. Jadi kita lihat bahwa di sini semua koki restoran ayam desa adalah lulusan SMA. Jadi koki restoran ayam desa ini semuanya lulusan SMA. Jadi kokinya itu semua lulusan SMA. Oke. Beberapa warga kampung Melati adalah koki restoran ayam desa. Nah, dari beberapa warga kampung Melati ini ternyata adalah koki dari restoran ayam desa ini. Jadi ini kita membahas tentang restoran ayam desa, terutama kokinya. Jadi pertama bahwa kokinya tadi, pernyataan pertama. Jadi ada pernyataan pertama bahwa semua kokinya ini, restoran ayam desa ini adalah lulusan SMA. Jadi kokinya lulusan, semua kokinya lulusan SMA. Beberapa warga kampung ini Melati ini adalah koki ayam desa, restoran ayam desa. Artinya kita ambil dari kata-kata beberapa warga kampung, pasti itu yang benar. Jadi langsung ambil dari kata beberapa warga kampung sebagai kesimpulan. Itu yang biasanya diawali dengan kata-kata sebagai kesimpulan. Jadi kalau semua warga kampung Melati adalah lulusan, itu salah pasti. Semua kata-kata yang diawali dengan kata, semua opsi jawaban ya, yang diawali dengan kata semua warga itu pasti akan salah. Yang benar itu adalah diawali dengan beberapa warga kampung Melati, itu pasti akan benar itu. Beberapa warga kampung Melati adalah lulusan SMA, karena beberapanya tadi itu adalah koki di restoran ayam desa tadi. Jadi beberapa warga kampung Melati adalah lulusan SMA pasti. Nah, yang benar adalah E ya. Jadi kelihatan di situ. Beberapa warga kampung Melati adalah barista di restoran. Ini kita tidak bahas barista, hapus langsung. Semua warga kampung Melati adalah lulusan SMA. Nah, tidak semua semua warga kampung Melati lulusan SMA, tapi dia tidak membahas tentang kokinya. Ini juga salah. Beberapa koki restoran ayam desa bukan warga kampung, ini salah. Harusnya beberapa koki restoran ayam desa adalah lulusan SMA. Inilah opsi jawaban yang benar, yaitu E ya. Beberapa warga kampung Melati adalah lulusan SMA. Jadi beberapa warga kampung Melati ini adalah lulusan SMA yang beberapanya tadi adalah koki. Nah, itu. Jadi yang benar adalah E. Oke, soal selanjutnya ini menarik sekali. Dikatakan bahwa semua siswa kelas 12 melaksanakan foto tahunan. Jadi tanpa terkecuali, pokoknya semua siswa yang kelas 12 pasti melakukan foto tahunan. Dilanjutkan lagi itu kalimat pertama. Kalimat kedua, semua yang melaksanakan foto tahunan membayar iuran. Artinya, yang akan mengikuti foto tahunan ini pasti membayar iuran kan? Begitu ceritanya ini, bahwa semuanya adalah membayar iuran untuk bisa mengikuti foto tahunan. Arum, kalimat ketiga nih, Arum mengikuti kegiatan foto tahunan. Artinya Arum ini membayar iuran. Jadi kalian harus paham di situ bahwa Arum mengikuti kegiatan foto tahunan. Jadi dari kata Arum ini yang kita garis bawahi. Pasti jawabannya selalu diawali dengan kata Arum. Nah, ini kuncinya, triknya tadi. Kalau yang sebelumnya tadi sebagian,
ambil dari kata sebagian. Kalau ini kita ambil dari kata siapa yang kalimat ketiga. Nah, kalimat ketiganya adalah Arum mengikuti kegiatan foto tahunan. Artinya Arum pasti membayar iuran. Dia pasti harus bayar dulu untuk bisa mengikuti foto. Berarti Arum ini mengikuti foto kegiatan tahunan ini, mengikuti kegiatan foto tahunan, artinya dia membayar iuran. Arum pasti membayar iuran. Makanya coba kita lihat. Bravo. Yang benar adalah kalau option A itu kan semua siswa kelas 12 tidak membayar iuran. Itu sudah bertentangan. Hapus. Arum membayar iuran. Ini yang benar. Kesimpulannya Arum pasti membayar iuran. Ini yang benar. Sebagian salah, Arum tidak membayar iuran. Salah, Arum bukan siswa kelas sudah bertentangan. Yang benar adalah Bravo. Nah, ini soal selanjutnya. Ini cukup menarik soal ini. Semua anggota organisasi hadir dalam acara pelantikan pengurus baru. Kalimat pertama. Semua anggota organisasi ini hadir dalam acara pelantikan pengurus baru. Jadi ada pengurus baru, pelantikannya diikuti oleh semua anggota organisasi. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, semua remaja Desa Mangga adalah anggota organisasi. Artinya kesimpulannya ini adalah karena kalimat keduanya semua remaja Desa Mangga ini adalah anggota organisasi, berarti dia akan dilantik kan, dan pasti mengikuti kegiatan dari pengurus ini untuk pelantikan. Nah, coba kita cari jawabannya, kesimpulannya bagaimana. Ambil sekali lagi triknya, ambil dari kata semua. Itu ya, kalimat pertama tadi, semua anggota, pasti bukan sebagian nih. Karena semua. Nah, itu rumusnya. Pasti bukan sebagian. Hapus semua jawaban yang sebagian. Ada nggak jawabannya sebagian? Ada. Option B itu sebagian, option C sebagian, itu sudah salah. Yang benar di sini kalau bukan A, D, dan E. Gitu caranya. Coba kita lihat. Semua remaja Desa Mangga. Jadi semua remaja Desa Mangga itu adalah anggota organisasi. Artinya semua remaja Desa Mangga ini berarti ikut pelantikan pengurus baru. Ada nggak jawaban begitu? Semua remaja. Jawaban delta. Semua remaja Desa Mangga ini hadir dalam acara pelantikan pengurus baru atau mengikuti acara pelantikan pengurus baru. Itu yang benar. Jadi delta yang benar. Semua yang hadir pada acara pelantikan pengurus bukan remaja. Salah, bertentangan. Option A, semua yang hadir dalam pelantikan pengurus baru adalah remaja Desa Mangga. Ini juga tidak bertentangan. Jadi yang benar di situ adalah delta. Semua remaja Desa Mangga. Jadi di awal dari semua remaja Desa Mangga, ambil dari kalimat kedua, hadir. Nah, ini hadir dalam acara pelantikan pengurus baru. Itu yang benar. Jadi delta yang benar. Oke, selanjutnya ini menarik sekali. Aji selalu olahraga setiap pagi. Nah, pokoknya Aji ini pasti selalu berolahraga setiap pagi. Kecuali hanya jika dia sakit. Artinya kalau Aji ini sakit, dia nggak olahraga. Selesai itu Aji, nggak olahraga kalau dia sakit. Hari ini kalimat kedua lah, diperkuat kalimat kedua. Itu baru kalimat pertama semua tadi. Pokoknya Aji ini kalian ingat selalu olahraga setiap pagi. Kecuali saat dia sakit pasti dia nggak olahraga. Kalimat keduanya, hari ini Aji olahraga di lapangan. Artinya Aji ini sehat bugar dong, makanya dia olahraga. Ada nggak jawaban begitu? Coba kesimpulannya. Ambil dari kata Aji ya. Nah, Aji. Semua yang pokoknya harus dari kata Aji. Nah, ini Aji sedang sakit. Salah. Karena Aji ini olahraga loh di lapangan. Berarti option A skip, dibuang. Aji tidak sakit. Nah, ini yang benar nih. Aji tidak sakit, berarti kesimpulannya Aji tidak sakit, makanya dia olahraga di lapangan. Aji sedang terapi penyembuhan, salah. Aji tidak mudah terserang penyakit, salah. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Yang justru dapat ditarik kesimpulan itu dengan jawaban bravo, bahwa Aji sedang tidak sakit sehingga dia bisa berolahraga di lapangan. Selanjutnya, semua tanaman yang berbuah diberi pupuk. Nah, ini sebagian, itu kalimat pertama ya, premis pertama atau kalimat pertamanya. Semua tanaman yang berbuah diberi pupuk. Pokoknya semuanya yang pasti berbuah ini pasti diberikan pupuk nih. Jadi semua tanaman yang berbuah diberi pupuk. Sebagian tanaman yang berada di kebun itu berbuah. Kita ambil dari kata apa tadi? Dari kata sebagian, premis yang kedua.
Jadi sebagian tanaman, jadi ambil kata-kata seperti itu. Semua pasti salah. Kata-kata yang diawali dengan kata semua pasti salah. Itu trik dari saya, biar kalian ingat. Jadi kita ambil yang sebagian. Ada nggak kata semua? Ada. A, D, E, nggak usah dilirik lagi. Tinggal B dengan C. Kita lihat sebagian tanaman, ya, sebagian tanaman di kebun diberi pupuk. Nah, ini yang benar nih. Jadi sebagian diambil dari kata sebagian tanaman di kebun, sebagian tanaman di kebun itu diberi pupuk. Ambil dari premis yang pertama di akhir kalimatnya. Itu diberi pupuk. Jadi sebagian tanaman yang di kebun tadi diberi pupuk. Itu yang benar. Jadi yang benar di sini adalah bravo. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Jika pernyataan ini dianggap salah, semua laki-laki itu tidak baik. Ya, intinya satu premis atau satu kalimatnya di sini menegaskan bahwa semua laki-laki itu tidak baik. Itu dianggap salah. Jadi kalimat ini dianggap salah. Jadi semua laki-laki itu tidak baik. Ini dianggap salah. Ya, kalian ingat saja bahwa satu kalimat saja yang ada di sini bahwa semua laki-laki itu tidak baik. Jadi persepsi yang muncul ini semua laki-laki itu tidak baik. Kalau dianggap ini salah, nah ini kan begini, ini dianggapnya salah. Berarti ada yang berargumen atau mengungkapkan pendapat bahwa tidak semuanya tidak baik. Iya kan? Tidak semuanya tidak baik. Seperti yang dikatakan ini bahwa semua laki-laki itu tidak baik. Artinya ada yang baik. Sebagian laki-laki ada yang baik. Pasti begitu. Coba kita cari kata-kata sebagian ya. Nah, coba kita lihat. Ada nggak kata? Ya, sebagian itu Charlie dan Delta. Yang lain itu pasti di skip, dibuang saja. Nah, semua laki-laki itu baik. Nah, ini justru pernyataan yang berlawan. Tetapi ini dianggap bahwa semua laki-laki itu tidak baik itu salah. Semua laki-laki itu tidak baik itu dianggap salah. Berarti semua yang dianggapnya ini lawannya adalah semua laki-laki baik. Tetapi justru muncul makna bahwa ada sebagian laki-laki itu yang dianggap baik. Ada nggak jawaban itu? Ini jawaban Delta. Sebagian laki-laki baik. Nah, itu ya. Jadi sebagian laki-laki baik. Jadi semua laki-laki itu tidak itu baik, itu salah. Laki-laki pasti salah juga tetap salah. Sebagian laki-laki tidak baik tetap salah. Nah, karena yang mau diungkapkan di sini kata garis bawahi kata tidak baik. Yang jelasnya kita akan mengarah ke baik karena dianggap ini adalah pernyataan yang salah. Semua laki-laki tidak baik, laki-laki itu tidak baik itu pernyataan yang salah, dianggap salah. Artinya ada sebagian laki-laki yang baik. Itulah jawaban Delta. Kalau E itu laki-laki dan wanita, nggak pernah dibahas wanita di atas ya. Oke, skip. Jadi yang benar adalah Delta.